Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Sebelum memulai khotbah ya tentang tema ini, saya ingin ngasih tahu kepada para pendeta yang sekarang sedang ya, HTD ini kan sedang viral sekarang. Semua pendeta ngomongin HTD, saudara. Mulai dari pendeta Tambun, ya, pendeta gede, sampai pendeta kecil, ya, pendeta kecil meringkil, metakil, ya, semua sedang membahas HTD ini, ya. Saya mau kasih tahu ya, kita beda level ya. Ya, saya penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Allah Yesus Kristus itu dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa itu Yesus Kristus, juru selamat itu Yesus Kristus, Tuhan itu Yesus Kristus. Saya penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Sementara kalian, para pendeta, yang sedang mengutik-utik atau menghujat-hujat HTD, ya, saya mau kasih tahu, di kalian Yesus sama sekali tidak pernah jadi Allah. Catat baik-baik, Yesus sama sekali tidak pernah jadi Allah. Boro-boro menjadi satu-satunya Allah. Kita beda level ya, Ndet, Pak Ndet, kita beda level. Kamu nggak usah bahas HTD, beda level kita, ya, ya. Kamu kan nggak jadi ya. Begini tema kita hari ini, 7 ajaran di Alkitab, 7 macam ajaran di Alkitab. 1. Ajaran Yesus manusia. Ajaran Yesus manusia membuat takjub yang mendengarnya karena penuh kuasa. Matius 7 ayat 28, Matius 22 ayat 33, Yohanes 7 ayat 16, Markus 1 ayat 22. Nomor 2, ajaran Kristus atau ajaran Allah, yaitu ajaran juru selamat Yesus Kristus, ajaran pada saat Yesus menampakkan diri 40 hari sampai ajaran ketika Yesus sudah naik ke surga. Diajarkan oleh Roh Kudus, yaitu Roh Yesus. Titus 2 ayat 10, juga 2 Yohanes 1 ayat 9, Ibrani 5 ayat 13, Efesus 2 ayat 20. Kitab Wahyu, kitab Rasul-Rasul adalah kebanyakan berisi ajaran Allah, ajaran Kristus. Misalnya, Yesus Kristus Allah yang benar, 1 Yohanes 5 ayat 20. Allah satu-satunya, Roma 16 ayat 27. Allah yang esa, Yudas 1 ayat 25. Itu ajaran Kristus ya, oleh hikmat Roh Kudus yang ditulis oleh para penulis-penulis Alkitab, terutama ya kitab-kitab Rasul. Nomor 3, ajaran perintah manusia. Percuma mereka beribadah kepadaku, ajaran mereka adalah perintah manusia. Markus 7 ayat 7, Efesus 4 ayat 4, Kolose 2 ayat 22. Ajaran bapak-bapak gereja adalah ajaran perintah manusia. Aduh, baptis percik, Allah Tritunggal, Bapa disembah sebagai Allah, itu adalah contoh ajaran manusia. Makanya para pendeta di luar sana nggak peduli badanmu gede, gede lucu, ataupun kecil meringkil metakil, gitu. Ya, beda level kita Pak. Kalian mengimani ajaran manusia. Baptis percik, Allah Tritunggal, Bapa disembah sebagai Allah, itu adalah ajaran manusia. Saya pendeta HTD menyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Itu ajaran Allah, ajaran Kristus. Jadi kita beda level. Ya. Makin Anda kutik-kutik HTD makin tenar, tak kasih tahu. Ya, nomor 4, ajaran atau ragi orang Farisi. Matius 16 ayat 11 dan 12. Waspadalah ragi orang Farisi dan Saduki, yaitu ajaran hasil menduduki kursi Musa, mengubah Taurat seenak maunya sendiri. Matius 23 ayat 2 dan 3. Sehingga Allah sekarang ganti namanya Hasim. Maksud Allah kayak orang bersin. Ayo Anda para penyembah Yahudi, Allahmu siapa sekarang? Hasim, gitu. Allah kok Hasim, gitu.
kayak orang bersin ya. Itu karena apa? Mengubah seenak apanya ya? Udelnya sendiri. Menduduki kursi Musa tuh. Itu ajaran ragi orang Farisi dan ahli Taurat tuh. Adakah Anda orang Yahudi? Ya, orang Judaism di sini? Allahmu Hashim. Allah kayak orang bersin. Nomor 5, ajaran Rasul atau ajaran Nabi. Kisah 4 ayat 4. Oleh ajaran Rasul banyak yang menjadi percaya, kira-kira 5.000 orang. Juga Efesus 2 ayat 20 ya, berdasar kepada Nabi, Rasul, ajaran Nabi, ajaran Rasul, dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nomor 6, ajaran roh dunia turun-temurun, Kolose 2 ayat 8. Ajaran Allah 3 pribadi, ajaran Tuhan beda dengan Allah, ajaran tradisi gereja, termasuk itu semua termasuk ajaran roh dunia. Astagfirullah. Anda sekarang mengimani ya ajaran Allah 3 pribadi ya? Iya Pak, Tuhan beda dengan Allah ya? Iya Pak, tradisi gereja ya? Iya Pak, itu ajaran roh dunia. Baru nyadar toh, beda level sama HTD. HTD ajaran Kristus, ajaran Allah. Mengimani Yesus Kristus satu-satunya Allah. Makanya HTD berani menantang semua pendeta dan semua romo untuk mengimani Yesus Kristus satu-satunya Allah. Dari kapan Pak HTD? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Baca Yudas 1 ayat 25. Bukannya Yesus itu jadi Allah dari kemarin doang, dari besok, dari besok. Bukan, dari sebelum segala abad. Nomor 7, ajaran setan. 1 Timotius 4 ayat 1. Ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Contoh ajaran nabi yang sudah membusuk, WMB, yaitu yang pengikutnya adalah kembar grup Yakub dan Alek, itu ajaran setan itu ya. Nomor 8, ajaran sesat. 2 Petrus 2 ayat 1, yaitu menentang penguasa, P-nya pakai huruf besar. Itu Yesus Kristus, ini sama saja dengan Yudas 1 ayat 4 ya. Satu-satunya penguasa, P-nya huruf besar. Ya, itu ajaran sesat semua yang menentang Yesus Kristus. Yesusnya sudah Kristus, bukannya Yesusnya masih gondrong. Ya, gondrong pakai jambul, bukan. Jadi Yesus Kristus itu bukan Yesusnya masih gondrong pakai jambul, tangannya masih bolong, bukan. Itu Yesus, bukan Yesus Kristus. Kristus itu artinya roh, Kristus itu artinya Mesias, Kristus itu artinya Allah. Jadi Yesus Kristus ya Yesus Allah. Kalau Yesus Allah ya nggak gondrong, nggak pakai jambul. Ya, ya menembus mereka, termasuk di dalamnya ajaran Bileam. Wahyu 2 ayat 14. Shalom Pendeta HTD. Nah, sekarang Anda semua tahu toh. Wah Pak, aku baru inget Pak. Ternyata kalau Tritunggal itu masuk ajaran apa? Ajaran manusia. Ajaran sesat masuk ke situ. Ajaran setan masuk. Oh nggak ada dalil kok. Baptisan percik ya toh. Menyembah Bapa, apalagi Tuhan beda dengan Allah, berarti itu ajaran manusia, betul. Ajaran bapak-bapak gereja, betul. Ajaran sesat Pak, betul. Ini ayat Alkitab loh ya. Ajaran roh dunia, betul. Bukan ajaran Allah, bukan ajaran Kristus. Makanya sorry ya Pak Pendeta, Anda yang sedang mengutik-kutik HTD ya, HTD ini siapa? Sorry, kita beda level Pak. Saya penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Ya, nggak ada Bapak, nggak ada. Yesus Kristus itu Allah yang benar. Allahmu siapa? Tritunggal. Aku nanya, namanya siapa Tritunggal? Nggak ada namanya Pak. Surganya di mana? Nggak ada Pak. Karena di surga nggak ada Tritunggal. Ya, dalilnya mana Allah Tritunggal? Punya dalil nggak? Nggak ada. Tritunggal itu Allah yang nggak punya dalil, nggak punya nama, nggak punya surga. Ya, ajaran perintah manusia dan berbagai macam yang mengklaim dirinya bapak-bapak gereja. Tidak ada di Alkitab bapak-bapak gereja. Tidak pernah ada. Dan semua ajaran bapak-bapak gereja itu artinya ajaran perintah manusia. Segala tradisi-tradisi. Gitu. Selamat enggak Pak? Ya enggak. Anda kan sedang dikasih janji halunisasi. Gitu. Ya, melaksanakan ajaran manusia, ajaran bapak gereja, tradisi gereja, lalu Anda pikir nanti selamat masuk surga gitu, Anda sedang dapat janji halunisasi, tak kasih tahu.
Ayat Alkitab berkata apa? Iman harus pada Kristus. Nggak ada yang lain. Iman pada Bapa nggak laku. Ya, 2 Timotius 3 ayat 15. Allah yang esa siapa? Pak Yesus Kristus, Yudas 1 ayat 25. Tuhan siapa? Pak Yesus Kristus, Yudas 1 ayat 25. Ya, pencipta segala sesuatu siapa? Yesus Kristus. Bukan Bapa, bukan. Jangan gagal paham. 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Bosen aku jelasinnya. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Back to the Bible yuk. Kembali ke Alkitab yuk. Jangan mau ikut ajaran-ajaran Bapak Gereja. Ajaran-ajaran manusia. Jangan mau. Ikutlah ajaran Kristus. Ajaran Allah. Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ajaran Rasul dan ajaran Nabi. Efesus 2 ayat 20. Itu yang harus kita ikuti. Bukan mendirikan kebenaran sendiri dan tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar. Roma 10 ayat 2 dan 3. Jangan mau. Padat, singkat, dan clear. Ikut sekolah Alkitab biar pintar di atas rata-rata. Biar paham Alkitab di atas rata-rata. Tapi semua itu harus sembah Yesus Kristus dan deklarasikan. Akui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, baptis dulu ya, baptis yang benar Alkitabiah. Saya baptis ya, setiap hari Minggu di Cibubur ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.